Hai, selamat malam, selamat datang di podcast kami di ND Sydney Live. Malam ini kita kedatangan bintang tamu, oke, yang nanti akan memberikan informasi. Oke, konten kita malam ini memang sifatnya informatif. Oke, gue disclaimer dulu. Jadi once again, tidak ada unsur pasangan apapun ya dalam hal ini. Jadi semuanya akan lebih bersifat ke informasi. Oke? Once again, welcome to DND Sydney Live. Jalanin aja yuk. Oke, Pak Ade, selamat malam. Terima kasih atas undangannya. Ade Manto. Sudah diundang di podcast DND. Oke, ya. Senang untuk bisa berbagi cerita. Harus deh. Gimana deh, keadaan? Gimana kondisi? Masih kurang baik karena masih harus menjalani beberapa operasi karena dari impactnya dari kemo ini kemana-mana, jadi sinus udah dioperasi tapi masih kurang baik, jadi mau refluxnya mau diperbaiki. Reflux ada lagi ya hal. Oke, sebelum kita lanjutkan, jadi beliau ini adalah cancer survivor sejak tahun 2016. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Oke, ada baiknya diambil, ada nggak baiknya di keep aja, oke? Di keep di folder lu. Oke. Pak, dari ada satu pertanyaan awal nih deh, yang mungkin gue mewakili semua orang juga pengen tahu. Gitu. Sebenarnya sederhana banget. Pada saat apa yang terjadi pada saat itu pertama kali ngedengerin gitu ya, wah hasil diagnosa lu itu oke. Oh, lu ada cancer gitu, tuh apa yang lu rasain? Gue cerita awal ya, dari tahun 2015 awal itu gue udah ngerasa cepet capek. Oke. Cepet capek, kemudian nafsu makan hilang, buang air kadang berdarah seperti mungkin perempuan menstruasi ya. Kebetulan juga ada, mostly kalau dokter bilang dari blood cancer itu kalau malam sweaty itu berkeringat antara jam 1 sampai jam 3. Keringat basah sekali. Saya harus ganti baju karena baju itu udah basah. Yang kedua, gatel-gatel di badan tanpa sebab. Itu salah satu gejala yang harus, karena ketidaktahuan saya pikir alergik atau apa, ya kan? Jadinya ignore aja. Tapi setelah menjalani 4 kali sampai 5 kali pengecekan darah, tidak ketemuin apa-apa. 2015 itu. Sampai akhirnya ditemukan benjolan di bawah telinga kiri kanan. Dan satu benjolan di bawah ketiak. Iya. Di bawah ketiak itu ada benjolan yang harus diambil. Sehingga menjalani operasi, ternyata yang di bawah ketiak itu dinyatakan bukan, kalau kanker darah itu jenisnya limfoma non-Hodgkin. Limfoma non-Hodgkin itu adalah salah satu dari 2, satu Hodgkin, satu non-Hodgkin. Jadi sebelum lu lanjutin dulu. Jadi itu apa istilah? Itu nama ya? Hodgkin. Nama jenis kedokteran, nama jenis. Dari kanker darah itu ada puluhan macam. Salah satunya yang agresif non-Hodgkin lymphoma. Oke, itu yang non ya, agresif. Ada dua Hodgkin sama non-Hodgkin. Setahu saya non-Hodgkin, saya Google itu agresif. Yang agresif. Kebetulan saya bad luck dapat yang agresif ya. Dapat yang Hodgkin. Yang non-Hodgkin. Yang non-Hodgkin sih.
Begitu 2016 saya ketemu dokter bulan April, dokter itu di Liverpool, kalau nggak salah waktu itu hari kerja. Jadi istri saya kerja, saya sendiri ketemu dengan dokter spesialis limfoma tuh Nicholas Viala. Saya masih ingat saya berhadapan dengan dia waktu itu jam 11 siang. Dia bilang, kenapa kamu datang ke kami terlambat? Oh, what you mean terlambat, dok? Iya, udah stadium akhir. Wow. Stadium akhir maksudnya lewat dari 4. Waktu itu dia bilang, udah sulit untuk diperbaiki atau diobati. Cuman chance-nya ya 50% lah. Antara bisa dan tidak bisa diobati. Jadi saya tanya, kalau tidak diobati berapa lama kemungkinan chance saya untuk hidup? Maksimum 8 bulan. 8 bulan untuk bisa bertahan. Terus saya kayak kesambar petir di siang bolong. Nggak tahu mau ketawa atau mau sedih, berdoa atau bagaimana. Saya telepon anak saya telepon kakak ipar saya karena istri saya sedang kerja. Saya bingung apa yang harus lakukan. Kemudian saya kembali lagi ke dokter itu setelah setengah jam kira-kira. Saya ambil keputusan saya di kemo. Selama kalau tidak salah 14 cycle. Terus sempat hilang. Alhamdulillah kansernya hilang. 2016 ke 17 hilang. 2017 free sampai 2018 April lagi kembali lagi kemonya. Kansernya. Oke. Kansernya kembali dan dokternya menyatakan bahwa harus dikemo 2 kali sehari. Wow. Sampai setelah itu habis 2 kali sehari kemo selama 6 hari kalau nggak salah. Itu dikumpulin dulu keluarga-keluarga kami, anak, istri, dipanggil, dikasih tahu bahwa akan terjadi brain frozen selama 3 bulan, maksimum 3 bulan. Jadi selama 3 bulan kemungkinan hidup dengan life support. Saya memutuskan untuk, udahlah ngapain hidup kok pakai life support selama 3 bulan. Ya, tapi anak-anak saya bilang, terutama Dwi, hey Dad, you fighter, kerjain aja kemo. Siapa tahu, kamu survive lagi, number 2. Tapi buat apa gitu loh. Nurse-nya juga bilang, udah don't worry, Mr. Ade Manto, nanti saya yang mandiin, saya ngurusin. Istri saya juga bilang, udah lakuin. Akhirnya saya coba. Saya tahu kemo 2 kali 1 hari ini berat. Oh iya, gampang itu. Terus saya lakukan. Jadi setiap setengah jam dalam proses kemo 2 kali sehari itu setiap setengah jam saya dilatih. Dibangunkan dari tidur, terus disuruh olahraga. Kemudian dilihat mata saya, kemudian disuruh begini. Setiap setengah jam. Kemudian saya harus berjalan mengikuti tegel. Kira-kira oleng apa enggak. Sampai selesai cycle saya survive. Tidak perlu di life support. Ya alhamdulillah lagi. Selesai itu udah. Selesai lagi saya. Hilang kansernya. Free lagi untuk yang kedua. Kembalilah saya bekerja. Kerja 4 bulan. Kerja 4 bulan. 4 minggu. Kerja, kanser kembali lagi. Yang ketiga berarti ya? Yang ketiga, 2019. Wow. 2019 balik lagi.
saya kembali lagi itu ke dokter Liverpool ya. Liverpool ada satu rumah sakit yang terdekat dari lokasi tempat tinggal saya. Ketemulah dengan dokter Nicholas Viala lagi. Dokter Nicholas Viala saya bisa cuman kasih kemo. Kasih kemo yang mungkin cuman hanya menolong, tidak menyembuhkan. Menolong untuk mereduce, untuk dia istilahnya tidur. Jadi si cancer ini tahu, oh ini kemo mau datang nih. Dia hiding di bagian tertentu. Kemudian kalau selesai dari kemo, dia akan keluar lagi. Gila ya. Jadi gitu ya, mereka kayak punya pikiran ya. Kayak Pac-Man ya, kayak kita main game Pac-Man. Iya. Gitu. Begitu kita segap di sini, dia ngumpet di sini gitu. Kayak gitu. Dokternya menceritakan kayak kamu playing game gitu kan. Oh gitu ya dok. Terus saya harus apa kata? Kamu harus ambil obat yang namanya Carticel. Carticel ada di Boston. Rumah sakit Boston US. Yes, ya. Tapi dengan biaya sendiri. Berapa dok biayanya? Kira-kira 1 juta US dollar. Wow. Dengan segitu besarnya uang, ya mungkin hanya mungkin pengusaha besar di sini atau milioner yang bisa ambil itu. Tapi dokter sini itu bisa begini loh. Gue bantu lo deh. Tunggu 2 minggu lagi. Gue kasih kabar. Gue nggak tahu tuh dia mau ngasih apa. Ya. Dia cuma bilang, gue tahu lo nggak punya duit sebanyak itu. Gue coba, gue help lo dengan cara lain. Mungkin dengan trial. Di pikiran gue trial kayak apa, gue nggak tahu. Pokoknya gue ikutin aja, gue nunggu 2 minggu, gue pulang, gue 2 minggu, kemudian ditelepon. Have a good news. Ada satu rumah sakit di City, St. Vincent, butuhkan orang untuk trial yang disebut obatnya namanya Immuno. Ya, similar seperti Carticel, hampir sama, tapi sedikit kerjanya beda. Immunobite. Jadilah, dikirimlah ke St. Vincent hari pertama interview. Di dalam interview itu ada beberapa kategori yang saya harus lewatin. Tidak sembarang masuk ke kelinci percobaan. Harus, iya kan? Pertama, nggak ngerokok. Paru-paru harus clean. Cara masukin tabung. Terus saya dikasih pipa, suruh tiup. Sampai beberapa kali dengan grafik hasilnya bagus. Kedua, scan liver, ginjal segala macam dan periksa hasil darah juga. Yang ketiga, terakhir IQ. Ada pertanyaan-pertanyaan dan gambar. Karena saya udah mengalami beberapa kali kemo kan, masif karena 2 kali kemo itu kan biasanya merusak brain. Itu lulus. Dan saya ditempatkan jadi orang nomor 1 yang di trial obat Immunobite. Oke, ini gue jadi note nih. Gua nanti gue tanya juga tuh Dek mengenai ini ya sebelum lu lanjutin bahwa iya gue dengar ya itu lu pernah ada kesepakatan bahwa lu adalah orang pertama ya. Orang pertama di Australia. Keren. Oke, terus lanjut. Jadi kalau mau ke Google ya, misalkan apa sih obat kanker yang baru? Itu gampang, CAR-nya itu kayak mobil tulisan CAR. CAR terus T terus cell. Itu di Google, Carticel. Terus dilihat di YouTube bisa dilihat gimana cara kerjanya. Bahwa Carticel siapa yang menemukannya. Yang kedua yang Immunobite. Immuno biasa tulisan Immuno, terus pakai bite itu gigit ya. Jadi itu juga bisa dilihat di YouTube. Jadi cara kerjanya bisalah kita pahamin. Kok bisa gitu loh.
Ini para peneliti ini kayak ngajarin anjing Mm-mm. suruh ngelacak kanker di dalam tubuh tanpa merusak sel lain gitu loh. Itu cara kerjanya gitu ya? Cara kerjanya. Dia kalau kemo kan rontok nih, Mm-mm. rambut hancur, kulit kering, ya kan, terus nggak nafsu makan. Tapi dengan obat yang baru ini, dia cuman attack cancer aja, Nggak nyentuh yang tanpa lainnya? nggak nyentuh lain. Ih, canggih ya. Iya makanya. Jadi akhirnya saya start dengan, waktu itu jatuhnya April, selalu April Mm-mm. di trial. Sampai kalau nggak salah 17 circle juga. Oke, jadi kalau sejauh orang tahu kan kemo itu memang impact-nya kemana-mana ya, bener nggak? Pasti. Iya gitu Kalau ya. kemo lama ya. Kalau kemo yang lama kan. Iya. Nah, terus efeknya juga kemana-mana kan. Iya. Nah, terus akhirnya ditemukan obat yang dicoba ke lu ya. Iya. Apa namanya yang IMO tadi itu ya, apa namanya? Immunobite. Immunobite ini dia lebih akurat gitu ya. Sebenarnya bukan lebih Atau akurat. gimana tuh? Dia nggak ada impact apa-apa, nggak ada efek apa-apa gitu. Efek mual atau efek rambut rontok segala macam hampir tidak ditemukan. Gitu. Yang lu bilang tadi dia nyari itu ya kayak anjing pelacak gitu ya. Betul. Dasar. Jadi entah bagaimana obat itu bisa begitu bekerjanya. Persis seperti anjing pelacak gitu. Luar biasa ya. Itu baru ada di sini, di Australia atau Amerika udah duluan. Amerika udah? Amerika duluan. Sorry gue minum. Di Amerika duluan. Baru dibawa ke sini. Setiap obat yang baru mau dibawa ke Australia dan mau digunakan di Australia selalu di trial dulu. Oke. Kemudian 2 tahun saya free. 2020, 2021. Pergilah ke Tasmania. Di dalam grup kami ada yang punya penyakit sama, limfoma non-Hodgkin. Udah selalu mereka katakan jangan makan seafood yang menggunakan shell. Artinya seperti udang, kepiting, kerang. Sampailah saya liburan di Tasmania. Wih, Tasmania tuh terkenal salmon, oyster. Yeah. Makanlah oyster sama salmon. Masalahnya salmon di Tasmania itu farm. Beda sama Atlantic salmon. Oh iya. Itu free. Wild. Entah bagaimana setelah saya habis dari Tasmania bersepuluh, 2 orang kena. 1 teman Aci Emoy dan saya sama-sama diserang limfoma non-Hodgkin lagi. Tepat posisinya sama di bagian paru-paru dan kidney. Bengkaknya sama, dia stadium 2 atau 3, saya stadium 4 lagi. Jadi kumat lagi gitu? Kumat lagi yang keempat. Gara-gara makanan? Ini udah 3 jackpot loh. Ya, masih perlu yang keempat jackpot. Akhirnya kemo lagi kan. Ya kan? Kemo lagi, untungnya masih buka trial gitu. Oke. Jadi trial masih buka 17 circle sampai kemarin 5 Mei 2023 tuh terakhir. Dinyatakan bersih lagi. Nah, sampai sekarang remission setiap 6 bulan di PET scan, CT scan, kemudian cek darah. Tapi belum boleh keluar dari Sydney untuk terbang. Travel belum boleh. Travel pakai mobil boleh, tapi nggak jauh-jauh. Canberra gitu. Wow. Terus gini deh, untuk gimana caranya menjaga ini keberlanjutan semangat lu tuh, maksudnya harapan dan semangat lu sudah terjaga terus itu
faktor apa itu yang bisa ngebuat lu ada di situ gitu? Gini ya, mungkin ini dia tahu nih, gue tuh hobi musik. Ya, Dan gue tahu musik-musik 60, 70, 80, 90 tuh hobi gue deh. oke. Gue selama di rumah sakit, selama di kimo tuh selalu denger musik. Karena gue merasa kayak musik itu bikin gue hidup. Oke. Gitu. Jadi pada waktu gue di kimo itu biasanya gue dapat ruangan khusus sendiri. Karena trial person lah. Itu gue selalu bawa speaker Bluetooth. Dalam waktu pengobatan gitu, gue dancing sampai nurse-nya datang. Lu ngapain katanya? What you doing? You don't look like sick. Why you here? So, dalam hati gue, pale lo. Dalam hati gue sakit lagi di kemo, disuruh pulang. Lu kan bukan dokter. Gue bilang. Jadi Tapi dukungan-dukungan tetap ada itu ya. well, anak-anak yang terbesar, maksud gua anak-anak dari- gue yang dua itu Satya sama Dwi selalu, yeah, dad, fight. Who knows gitu. Jadi sebelum dilanjutin, Pak Ade ini punya dua anak, dua putra ya. Dua putra. Oke. Mereka udah grow up di sini, udah kayak orang Australia, orang Sydney, pola pikir, mindset dan segala macam. Kenapa kita jadi concern masalah itu? Karena di sini udah banyak yang cuek gitu ya, terhadap orang tua gitu. Nah ini maksudnya gini, informasi lain bahwa bisa kok ya, bahwa kita tuh mendidik anak meskipun dengan culture yang berbeda, tapi ya tetap seperti culture kita orang-orang Indonesia. Karena gue ngeliat tuh deh kayak anak-anak itu kayak ya santun ya, terutama anak yang nomor 2 ya. Iya sih. Dia udah kayak orang Jawa kayak dia. orang Jawa. Nah, dia udah berkeluarga juga ya. Iya Udah berkeluarga, udah. Pacarnya atau istri-istrinya juga santun kayak orang Jawa ya. Iya. Saya juga nggak ngerti ya. Mungkin ya kebesaran Tuhan aja menjodohkan mereka seperti itu. Bagus sih. Ya. Jadi ya pada waktu mereka teenager memang berat mendidik mereka. Terlalu banyak arguing, terlalu banyak dia dalam rumah tangga mereka. Benturan pasti ada Ya, ya. mereka tuh bersaing berdua antara yang besar dan kecil tuh. Aduh, mereka merasa saling pintar. Kadang-kadang rumah juga tembok pecah ini, pecah itu, mereka pukul, mereka itu ya semuanya dilewatin aja. Iya. Tapi ya Tapi itu dulu. saya ya. yakin Iya. dan saya yakin ya dengan kita mendidik yang benar pasti dia akan mengerti bahwa kebutuhan orang tua tuh pengennya seperti apa gitu. Ya, emang plus minus sih. Jadi kayak misalkan ada beberapa hal di sini tuh memang anak-anak ini pada saat di sekolah udah dikasih education mereka itu bahwa oke, orang tua ya orang tua gitu. Tapi kalau nggak baik ya lu sebagai murid di sini atau sebagai anak sini juga berhak untuk mendapatkan hal terbaik buat diri lu. Intinya itu. Oke, itu kadang-kadang di ini kan sih masih emang disalah artikan gitu. Atau akhirnya pengaplikasiannya juga berbeda-beda. Ya, singkat katanya mereka jadi kurang ajar kadang-kadang gitu. Bener nggak? Ya? Betul. Ya, tapi ini sekedar hal lain. Mungkin nanti di segmen kita atau di episode keberapa entah kita sengaja akan mengundang beberapa orang tua di sini deh gitu untuk ngebahas tentang hal itu. Karena banyak juga teman-teman kita ya, teman kita lah ya kan. Kita ini kan komunitas orang-orang di sini kan itu aja. Tapi to be honest ya, anak-anak waktu SD itu sekolah private Muslim. Entah mungkin apakah itu yang selalu mengingatkan dia jadi begitu baik Ya. atau tapi saya rasa enggak juga memang. Ya enggak sih. Kalau gue bilang sih Iya. apapun Tapi itu ya. pasti agama Dari pasti mentality, ya. agama apapun pasti Iya. kalau mereka mempelajari
mereka ada baiknya pasti Iya. akan ingat. Iya. Gitu aja kalau Tergantung kitanya sih kalau gue bilang ya, Iya. kan anak itu gimana kita saya. nyetaknya. Iya. Jadi gue anggap itu adalah support terbesar buat lo yang membesarkan hati lo ya Dek ya. Itu terutama Pasti, adalah pasti. anak-anak dan Istri. istri ya. Iya. Gue udah nyaman di situ. Iya, benar. Itu dia tuh. Oke deh, lanjut lagi deh pengalaman lu gimana deh? Kayak misalkan yang hampir gua apa keluar nih pertanyaan gua tuh, gimana caranya lu menjaga semangat yang ada di diri lu ini? Gitu kan ini asli nih. Karena gua tuh penasaran lu yang bisa kayak gini deh. Udah hilang datang lagi itu kalau mental nggak kuat bisa gila loh. Betul, betul. Gue tuh gini ya, gue cuman berpikir kalau gue pergi, gue sih pergi mungkin ya kalau gue pergi ke sana ke atas, gue nggak ngerasain sakit, tapi kasihan kalau gue ingat ke Poppy nama istri gue, belum bisa ngelepas gue. Kayaknya gue harus ikut sama dia, harus menjaga dia bersama gitu loh. Kalau bisa gue ya mudah-mudahan mati bersama gitu loh. Wow, ya itu Jadi luar biasa itu. jadi kayaknya dia masih butuh gue. Ya. Masa gue kalah gitu loh. Oh, dari Di situ mana ya. di mana dia, gue dalam menjalani hidup selama perkawinan dan pacaran udah hampir 40 tahun. Cobaan yang buat dia itu lebih banyak karena gue orangnya ya tahu sendiri lah, nyeleneh gitu loh. Tapi ya gue sadar gue salah. Tapi dengan kesalahan itu terus gue jadi semangat, enggak, gue mau memperbaikin, gue mau kalau bisa gue panjang umur, gue bisa ajak dia umroh atau naik haji malah. Amin. Jadi Ya. amin. Jadi itu yang membuat gue jadi semangat. Gue nggak mau gue ninggalin dia gitu lah. Iya. Pengennya bersama gitu lah. Dan dia support selama gue sakit luar biasa. Oke. Jadi 40 tahun ya udah lu jalanin ya perkawinan. Satya 34 ya, 35 tahun perkawinan, 35 tahun. 5 tahun pacaran. Wow, yes. Long journey itu. Iya. Lumayan. Udah makan. Itu kalau band udah berapa album? Udah gitu jackpot lagi 4 kali. Udah money udah. Iya. Oke deh, mungkin nanti gue juga akan pengen tahu tuh, karena begini pemirsa gitu ya. Ini teman kita satu ini emang ya kalau dia nggak keberatan dia akan cerita tuh bagaimana perjalanan hidupnya dia hingga sampai di negara sini. Tapi nanti di segmen penutup ya. Sekarang yang dengan adanya yang udah lu jalanin deh, cancer yang ada di diri lu, itu mengubah cara pandang lu gak terhadap hidup ini? Sangat. Gue lebih peduli sama sesama pasien kanker. Gue lebih peduli dengan orang-orang yang sakit. Gue lebih peduli sama orang-orang yang susah. Karena gue ngerasa gini loh, gila ya. Gue bisa 4 kali disembuhin. Kan istilahnya kan Dia ini sayang banget gitu loh. 4 kali ya. Sayang banget loh. Iya. Coba kalau gue dikasih hidup, kalau bisa menolong, ya gue cuman karena gue keuangannya nggak ada ya, gue bukan crazy rich ya. Nah, Jadi ya gue kalau bisa menolong orang ya gue tolong dengan tenaga gue, dengan apa yang gue punya. Ya kan? seorang di sekitar lu kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi lu lebih ini ya, lebih peace gitu ya. Lebih kayak berdamai ya dengan lebih kayak ada orang tetangga gitu sakit, untuk motongin rumputnya ya gue bantu motongin rumput. Terus tetangga butuh atau teman butuh
anterin ke rumah sakit, ya gue nganterin ke rumah sakit, anterin mereka untuk cukur, anterin mereka untuk belanja tanpa meminta uang sepeser pun. Artinya iya kemampuan itu yang saya cuman bisa gitu, tenaga dan kendaraan. Lebih apa ya? Siapa tahu itu membuka kunci ya untuk nanti kalau saya berpulang ya, karena saya nggak bisa memberikan berupa materi gitu. Itu aja. Titik terendah yang lu pernah alamin gitu, maksudnya pada saat wah gua kayaknya udah di titik untuk berserah diri nih, ya kan, kepada Sang Pencipta gitu. Itu apa yang lu rasakan, Dek, pada saat lu ngeliat orang-orang di sekitar lu, kayak misalkan anak sama istri lu ada di sekitar lu untuk mensupport lu, tapi di sisi lain lu udah nyerah deh, udah. Gua hampir cerita waktu serangan yang terakhir pulang dari Tasmania itu sakitnya luar biasa. Itu sakit itu kayak disilet, disiram sama jeruk nipis. Ya lu bayangin kulit lu disilet terus jeruk nipis, itu sakitnya kayak gitu. Jadi gue harus ke rumah sakit, teriak-teriak di emergency, minta suntikan morfin setiap 4 jam. Terus gue cuman berpikir, gue kalau begini gue bakar aja diri gue. Terus bini gue bilang apa? Kalau lu mati, lu jadi nambahin penyakit lagi. Kalau lu mati? Ya, kalau nggak mati. Ya kan? Betul juga kata bini gue. Akhirnya si nurse dengar gue akan suicide. Di sini ada kayak helpline kan. Ditelepon lah ke psikologi. Jadi gue setiap seminggu sekali ke psikologi untuk supaya hal-hal yang jelek lah, negatif dalam hal bunuh diri atau segala macam tidak terjadi. Itu mungkin sampai sekitar 10 kali, 10 minggu agak berjalan baik, normal. Artinya mengertilah bahwa itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Mungkin masalah gue ya, tapi keluarga kan juga sibuk ngurus ini ngurus itulah ya, bukan jalan terbaik pokoknya. Akhirnya sekarang kayak gitu ya, gue udah hampir gitu ya. Hampir. Gue udah bawa jerigen depan Poppy, depan bini gue bawa jerigen, gue korek. Hampir begitu. Itu kenapa deh, saking lu udah sakitnya bukan main, men. Lu bayangin lu habis dibelek terus lu siramin jeruk nipis gitu. Gimana rasanya? Kulit lu lagi nganga begitu terus ada jeruk nipis. Itu rasanya kayak gitu. Iya. Terus siletnya bukan silet biasa, siletnya cutter gitu. Gitu. Jadi masalah itu kompleks gitu. Ya mau enggak, sekarang painkiller nggak bisa, cuman morfin yang bisa. Seberapa banyak gua harus suntik morfin dalam setiap 4 jam. Hanya morfin yang bisa menghilangkan rasa sakit. Setelah disuntik morfin, asik, tidur, ketawa-ketawa. Ntar datang lagi. Iya, 4 jam lagi, nurse-nya tusuk lagi jarum. 4 jam gitu. Jadi ya mungkin itu siksaan ya. Siksaan. Mungkin salahan gue dari dulu mungkin itu dibalas. Gue nggak tahu lah pokoknya. Itu dia yang tahu lah gue. Yang penting ya begini ya gitu. Gak apa-apa gue terima aja gitu. Cuman ya itulah Dek, maksud gue apapun itu kan akhirnya jadi kebaikan ya kan. Iya Kak? Iya betul. Ya. Sekarang kita gue tertarik dari yang terakhir lo omongin bahwa
apa ini berkaitan dengan masa lalu lu gitu kan. Ya tapi itu Selalu yang penuh iya, keburaman. enggak ini ya, maksudnya jangan dijadikan ini juga. Tapi Enggak. setiap orang pasti ada apa maksud gue perjalanan hidupnya itu. Udah pasti. Iya kan. Nah, misalnya lu ceritain sedikit nggak tentang banyak juga boleh kalau lu mau Gue cerita dari ini dong. setelah dari, lulus iya, SMA lah. Nggak SMA. usah tahu deh SMA gue di mana. Iya, Pokoknya SMA gue terpencil. Di kampung terpencil. Jakarta nih ya? Di Jakarta. Bukan Persik deh. Ya lah, Percik. Ya orang dibilang terpencil. Ya SMA Ini anak Percik. Percik nih. Habis lulusan Percik tuh gue coba ke NHI. Memang sebelum gue masuk ke ranah kuliah atau kursus tuh gue sama orang tua diambil psikologi ya, psikologi untuk ke arahnya kemana sih lo tuh bakatnya. Orang tua gue pengen kedokteran. Gue bilang gue nggak sanggup kali kedokteran karena gue nggak kuat di maths. Akhirnya gue psikologi dengan Dr. Sarlito Wirawan kalau nggak salah dulu. Gue disarankan untuk masuk ke perhotelan karena sifat sosial gue lebih suka banyak ngomong ke orang. Oke. Jadi gue coba ke NHI. NHI gue nggak tembus karena bokap kan, gue anak paling bungsu, bokap udah tua. Dia berharap kalau bisa gue nggak jauh di sekitar Jakarta. Akhirnya gue masuk sekolah kecil, sekolah perhotelan di Jalan Citayam, Kebayoran Baru. Sampailah gue sekolah di sana 2 tahun. Setelah belum lulus, gue udah diambil oleh Kemcik. Kemcik Pak Bob Sadino. Iya. Itu apa ya istilahnya? Crazy rich tapi nggak sombong. Iya, zaman itu ya. Zaman itu Gila, crazy rich tapi orang nggak sombong. Iya. Pakai celana pendek. Kemcik itu di Kemang kan ya? Di Kemang. Gue tuh deket banget sama Pak Bob. Pak Bob tuh suka ngundang ke rumah. Ya semuanya deket lah karyawan. Dianggap anak sendiri. Sampai situ gue banyak belajar. Gue kebetulan bagian daging. Banyak belajar gue dibentuk struktur daging. Daging cut Amerika, Australia itu different. Sampai di situ, setelah 6 tahun ikut Pak Bob Sadino, pindahlah gue ke Hero Supermarket. Cuman paling 3 bulan gue ke Hero. Kemudian gue diambil oleh PT Karyana Gita Utama. Karyana Gita Utama tuh di bawahnya yayasan Berdikari ya. Berdikari itu Darmais. Yayasan Darmais. Berdikari itu punyanya salah satu Bustanil Arifin yang pegang, tapi di bawahnya istana. Di situ gue jadi penanggung jawab untuk kualitas daging, karena perusahaan ini mendatangkan sapi dari Australia, dari Darwin ke Indonesia. Pengemukannya di Sukabumi. Setelah digemukan, kemudian ada PT Sampiko, itu terkenal di Indonesia. PT Sampiko itu pemotongannya, potongan halal. Kemudian dari situ baru dipasarkan ke Hotel Hilton, kemana-mana. Dan dari situ tuh setelah gue kerja di sana, gue sebagai supervisor quality service. Gue keliling kemana-mana, ngurusin quality service of daging itu sampai ke Freeport segala macam. Dari situlah gue tertarik kok pengen ke Australia. Gitu. Ini udah married lo waktu itu? Udah married, anak 2 masih kecil-kecil. Oh, oke. Anyway, dalam waktu gua bekerja itu di perusahaan itu, gua punya usaha juga, meat shop di rumah, usaha rumah lah. Terus istri gua kerja di Kepulauan Seribu, istri gua Popi Kepulauan Seribu, dia juga pemasok kebutuhan Kepulauan Seribu seperti Pulau Matahari, Pulau Anyer, pulau segala macam. Terus kita jadi saling jarang ketemu karena sibukan. Dia sibuk ngurusin bisnisnya dan dia punya butik. Gue bisnisnya punya daging di rumah, meat shop, kemudian kerja sibuk. Penghasilan lumayan. Waktu itu gue sendiri itu sekitar 30 juta bersih sebulan. Gila, tahun itu ya. Harga mobil Toyota Kijang baru 24 juta. Iya kan?
terjadilah Crazy rich gitu. dong lo ya. Crazy rich lah zaman dulu, tapi low profile lah. Udah terjadilah gitu loh, biasa lah. Karena istri nggak nemenin dinner, ya cari-carilah Oh, yang gitu. bisa nemenin dinner. Iya, iya, iya. Akhirnya biasa terjadi keributan rumah tangga. Pada waktu itu malam-malam istri pulang. Itu dahsyat itu kalau gue bilang. Ributnya itu dahsyat banget. Sampai dahsyat banget, sampai bini gue bawa pisau tuh udah keterlaluan. Terus gue berpikir, wah, gue harus kesempatan, gue harus keluar dari Jakarta deh. Gua pengen ke Bakar-bakaran nih ya. Kalau Australia. nggak bakar-bakaran nih. Ntar ya. Gua nggak tahu deh pokoknya. Eh, Cuman gue berpikir gini, duit ini nggak bawa bahagia. Gue yakin nggak akan bawa bahagia gue. Morat marit gue bisa-bisa nih, gitu. Terus gue pergi deh, minta sponsor, apa bukan sponsor ya, dari ke perusahaan gue untuk ke kedutaan Australia, minta visa, cuma 5 menit waktu itu karena perusahaan Soeharto. Blok, stempel, langsung seminggu kemudian gue terbang ke, arrive lah di Canberra. Bini gue nggak, bingung, ngapain kok mau ke Sydney, gitu. Kok lu maunya milih iya, ke, lu nggak rundingan dulu waktu itu. dia sih udah berapa kali ke Canberra kan, waktu itu karena ada keluarga yang di Canberra sebelum married. Oh, iya. Tapi setelah gue nggak rundingan, pokoknya gue cuman percaya kesempatan cuman ada sekali, harus diambil. Kalau nggak diambil, kesempatan itu akan hilang. Gue orangnya begitu. Satu kali ada kesempatan, gue harus ambil. Nggak akan ada kesempatan 2 kali. Iya, Gue ambil lah iya. gue Canberra. Canberra, gue ngelamar lah, udah nyampe di Canberra. Gue ngelamar ke Hyatt. Tanpa ketidaktahuan gue bahwa orang kerja itu harus punya tax. Ya kan? Harus ada izin kerja. Padahal gue waktu itu cuman visa turis. Gue 3 bulan. Ngelamarlah gue ke Hyatt Executive Chef lagi yang dikasih. Dipanggil gue, suruh datang. Gue datang. Terus chef orang Itali kalau nggak salah, John De Bono. Gue masih ingat namanya John De Bono. Manggil gue, ya gue tes lo. Kalau lo bisa ini, pikiran gue bisa apa nih? Kalau lo bisa ini, besok bisa kerja. Dia dibawa ke kitchennya, gue dikasih pisau 2, 1 besar, 1 kecil. Dikasih nanas utuh, buah per sama buah jeruk 3. Oh cuman begini dalam hati gue ya tesnya. Pasti suruh ngupas, benar. kecil suruh nih, ngupas. kecil nih buat lu ya. Ini kerjaan gue kupas kan, set. Udah selesai, oh good job. Besok kerja. Gue kerja aja, begitu habis 2 Padahal minggu. bisa lu holiday waktu itu. Iya, habis 2 minggu. Bisa turis. 2 minggu nih bisa turis. 2 minggu dia tanya, adik, where's your tax? Gue kan nggak ngerti di sini harus tax ya. Tax itu apa? Gue pikir tax, if someone working in Australia legally, lu harus punya tax. Langsung gue apply tax kan. Sebelum ke kantor tax, gue ke imigrasi dulu, iya kan? Coba untuk itu ngajuin bridging. Dapatlah bridging gue. Langsung dapat tuh. Nggak, butuh seminggu. Pokoknya si Hyatt nunggu. Untung loh Hyatt mau nunggu. Bagus ya. Gila, kalau enggak, gue dipecat. Nggak bisa bayar tax. Dapat duit utuh, nggak bayar tax selama 4 minggu kalau nggak salah. Terus udah dapat bridging, gue dapat tax number, udah mulai kerja di situ gue 2 tahun. Habis 2 tahun, di reject bridging gue. Application-nya nggak bisa lah lo nge-apply untuk jadi permanen, belum bisa, kategorinya bla bla macem-macem lah. Udahlah gue pikir kayaknya juga kehidupan di Canberra rasanya kok kecil dan mudah tertangkap kalau gue jadi pelarian nih. Ya kan? Gue lari aja gue ke Sydney kan. Gue atur sedemikian rupa sebelum jatuh bridging gue habis pada hari itu, gue lari ke Sydney. Gue lari ke Sydney, gue ngobrol sama teman-teman gue yang ada di Sydney. Gue kerja apa ya enaknya di sini? Lo apa lo? Katanya dia.
gelap. Wah, cleaning. Gue lihat cleaning gaji 15, 10. Ya, cemen. Sementara Gua. gaji lu berapa waktu itu? Udah berapa Oh, dari? 750 fortnight. Enggak. Di Canberra waktu itu masih kecil memang. Oh, oke. Untuk gitu. Ah, ah. Ya, dapatlah 900 sampai fortnight tergantung hournya kan. Terus gue lari ke sini. Gue pernah tertarik sama bartender. Terus gue lagi kerja cleaning ikut temen gue gitu. Gue buka-buka abis selesai itu koran. Gue lihat Sydney Aussie Rose butuh cleaner. Wah. Gue pikiran kalau di club gue bisa belajar dari cleaner ke bartender nih. Kesempatan cuma sekali di otak gue selalu gitu. Kesempatan cuma sekali, gue lamar. Dipanggil. Gue emang laki deh, gue bilang. Iya kan? Gue panggil, gue di interview, suruh kerja. Padahal waktu yang di hire mereka tahu gue bridgingnya udah habis. Kan dia kontak nih. Waktu kontak si human resourcesnya itu nggak nanya gitu loh. Paspor lu gimana, kondisi visa lu gimana. Gue kasih tax file number, gue udah besok kerja. Gue kerja dari situ, gue cleaning. Saya cleaning ngangkat gelas. Setelah 3 bulan gue coba apply jadi bartender, gue jadi bartender. Oh, Dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Oh. Gue kerja 4 hari dalam seminggu. Itu di Sydney ya? Di Sydney, lumayan tuh. Gue dapat tip lah 100 setiap hari lah. Wih, bagus Tipnya tuh. doang. Oh. Pernah waktu itu Sabtu malam Christmas Eve, gue dapat 950 Tipnya? Gue dapat banyak lumayan tip kalau Navy dari Amerika itu nyandar di Woolloomooloo, Sydney. Itu mereka selalu kasih tip. Ya gue disitulah ketemu selebriti, Carl, Jackie O, terus ketemu pemain-pemain rugby dulu, Bulldog, biasanya sering ke sana. Terus ketemu John Ibrahim sama pengawalnya. Wah, senang deh kerja begitu. Satu jalan, kata orang kalau lu kerja di bar, ada imigrasi, lu bisa lari. Karena kan penuh tuh bar, crowded, ya kan? Lu udah mikir situ tuh Iya, ya? gue udah dikasih jalan kayak begitu. Karena kemudian gue apalin pintu keluarnya dari mana. 10 tahun gue kerja di situ. Satu hari gue lagi holiday. Gue holiday 2 minggu, gue lagi nyuci mobil, bos gue nelpon. Adi, yes boss, what happened? Do you have a problem with your visa? Gue langsung jawab aja, no, why? The immigration just here, looking for you. I don't have a problem, gue bilang. Oh oke, dia tutup. Bingung dong gue ya. Gue mesti balik kerja apa enggak ke situ lagi kan. Dalam hati gue, cuek aja. Gue telepon lagi waktu sehari sebelum gue masuk kerja. Bos, gue boleh masuk lagi? Ya, come. Gue pikir dia bakal nanya, bring your passport gitu. Enggak tuh. Gue masuk aja, gue kerja aja seperti biasa. Gitu. Nggak ada tuh imigrasi datang ngecek lagi gitu. Itu berarti bener nggak waktu itu? Emang bener ada yang datang? Bener apa? ada. Oh, Bukan okay. masalah ada yang laporin gue, tapi ada orang overstay dari England, dia yang dicari. Oh, tapi okay, dengan okay. adanya orang lain yang dicari, semua daftar nama karyawan dicek. Benar. Adalah nongol nih Adek Manto, siapa nih bajingan nih katanya, iya kan? Cingo ini nih, dia mau selalu setiap gue kerja di mana-mana selalu lagi day off, imigrasi datang. Tapi dalam 10 tahun itu gue tetap apply bridging, tolak, apply bridging, tolak. Imigrasi agent itu kan gitu. Oh iya, $500. Oh you can. Cuman nge-rip off aja, duitnya diambil, terus nggak di-apply. Dalam waktu 10 tahun itu banyak sebenarnya keuangan gue dah. Terus anak-anak juga kan sekolah muslim $6.000 kan, setahun satu anak. Ya jadi ya jalannya, kakak gue bilang lu jangan kerja di bar lo, haram. Terus so what? Gue bilang, gue harus ngidupin keluarga gue bilang.
nggak ada jalan lain. Gua kalau Kata kerja kakak lu cleaning, haram gitu ya. iya makanya carilah kerja yang lebih baik. Well, menurut gue ini lebih baik gitu. Iya. Sampailah di situ, terus gue 2010 gue baru dapat granted Hmm. Semua tuh, dapat semua apa lu doang waktu itu? semua. Bersamaan? Bersamaan. Wah. Terus anak-anak setelah 2 tahun jadi gabung citizen. Oke. Sorry gue batuk. Iya. Oh, jadi 2 tahun setelah itu anak lu citizen. Anak-anak citizen semua. Saya pikir nggak ada guna lah untuk anak-anak udah nggak kenal Indonesia. Memang harusnya dikenalkan, tapi mereka udah nggak bisa hidup di sana, ya kan? Sudah darahnya udah kayak Ke orang sini, sini. orang sini. Kasihan juga kalau dipaksain kan. Iya, ya. iya. Itu sebenarnya juga pertimbangan imigrasi karena anak-anak. Jadi karena anak-anak itu jadi gue dikasih. Tuh kan. Bener tuh. Anak. Gara-gara anak-anak. Anak-anak jadi tenang. Amin. Semoga sebelum anak-anak Jadi ya itulah jalannya gitu loh. Setelah itu ya kerjalah gue dengan normal, dengan Sampai sekarang ini. sampai udah ya? sekarang, sampai sakit. Ya sakitnya ke bawah dulu, kerja pagi. Mungkin, makanya Mungkin. gue mau relate ke Iya. situ tuh sebenarnya. Gua pikir gini loh, kan gua dulu kerja itu kalau 3 hari libur, karena kan kerja 4 hari ini full time. 10 jam sehari kan berarti 40 jam. Itu di Australia kan 40 jam itu kerja full time. 3 Iya. hari libur. Dalam 3 hari ini libur, gua kerja lagi tempat lain jadi sandwich hands, jadi cleaner atau di mana. Jadi nggak ada waktu libur. Mungkin kalau gue percaya, ya mungkin karena kebawa capek atau segala macam, stres, ya kan Iya, bisa status nggak ada. Bener. Gue pernah didatengin polisi, digandeng kiri kanan sama polisi detektif, gue bingung. Itu otak gue turun sampai ke perut, gue pikir, wah abis deh gue pulang deh hari ini. Ternyata si polisi, si detektif cuma cari orang, menanyakan foto ini kenal nggak. Gitu. Wow. Lu ngalamin juga itu? Iya. Itu pada saat kerja lo ya? Oh, minum aja dulu ya? Saat kerja gue. Gue kalau kerja di King's Cross, itu nggak jauh dari kantor polisi. Jadi kalau polisi detektif itu lagi istirahat, itu duduk di bar gue. Dia cerita masalah pedophile, cerita masalah macam-macam, masalah drugs, segala macam. Gue dengerin. Ya, kalau dia tahu gue orang gelap, tinggal diginin aja. Nah ini dia. Iya. Padahal gue ngelayanin mereka gitu. Ya, tapi enggak lah. Ya namanya jalan kita baik lah. Untuk membesarkan anak, dikasih Iya. jalur yang Iya, benar. walaupun pekerjaan itu dianggap kurang baik, tapi jalanin Ya aja. sih, kalau menurut gue sih nggak ada pekerjaan yang nggak baik ya kan, Betul. tergantung output kita gimana gitu loh. Ngerti Kalau nggak? seandainya gue nggak kerja, Iya. misalnya orang bilang, oh itu kerjaan haram, lu mau biayain gue, ya nggak mungkin. iya. Gue juga nggak mungkin utang, mereka juga malu Iya, dong. daripada gitu. korupsi. Betul. Bukan soal korupsi lah istilahnya. Iya Gue kan? juga minjem, Daripada koruptor maksud daripada gua kan. minjem nggak bayar, ya kan? Iya. Ya gitu loh maksud Of course, gue. ya. Ya makanya kalau balik ke situ sih emang nggak ada sih deh ya. Menurut setahu gue juga nggak ada standar bahwa lo dengan pekerjaan ini lo akan jadi orang mulia. Tetapi ada loh, ada orang yang bersifat gitu, berpikir bahwa lo tuh sebaiknya lebih baik kerja ini lo gitu loh. Jangan kerja ini loh. Ada, Kenapa ini? Karena ini nih ada alkoholnya gitu loh. Kepo ya. Nah, sekarang kan di Australia ini kan udah tercemar lah istilahnya, semuanya kan teks juga di sini kan dari judi, dari alkohol juga udah kemana-mana. Makanya nggak bisa lah. Gue sih Kita tetap nggak tuh setuju. minor, kita tuh minor di sini ya. Minoritas. Respect aja, kita Bener, respect itu dia. lah. Ya kita nggak- yang menentukan. iya. Kita apa maksudnya kita yang menyesuaikan. Gue pernah diginiin sama orang
Aborigin. You like it, you stay. You don't like it, go home. Ya. Gua Aborigin loh, datang ke gua. Itu Gua bilang, why you say to me? make sense itu. I said, I respect to you. Gua bilang, gitu. Tapi gua baik sama dia, teman kita. Mungkin dia bukan ngomong ke gue, gitu loh. Kalau menurut gue, dia mungkin menyindir, Siapa? tapi melalui gue, gitu. Secara tidak sadar, dia salah. Tapi gue bilang, gue respect, lu yang punya pulau ini, gue bilang. Gue cuma migran di sini, gue bilang. Customer gue baik, gue juga baik sama gue. Iya. Gitu, jadi ya. Tetap ada kayak gitu-gitu ya. Tapi ya emang bener sih, Dek. Jadi kan kalau balik lagi yang ke masalah standar itu, oh ini kerjaan ini baik apa ini baik buat lu atau enggak kan, udahlah. Ini kan kita punya kehidupan masing-masing ya kan. Lu juga jangan kerja jadi nurse dong, lu Of liatin course. titik orang. Iya, satu itu ya kan. Terus yang kedua, iya bener juga itu. Istilahnya. Iya. Gue di kateter loh. Iya kan, di kateter penuh sama nurse yang lagi belajar. Iya kan? Itu kan porno, tapi kan dia kerjaan kan. Istilahnya. Cakep-cakep lagi. Iya, gue cerita nih waktu gue. Oh iya lu ceritain itu dong yang di rumah sakit. Gue tuh gimana? 2018 tuh setelah 2 kali kemo tuh gue di stem cell. Dari stem cell itu gue katanya ada air yang ngecembang di paru-paru. Kemudian dicampurkan lah, gue masukin selang dari hidung pakai kantong. Terus kemudian gue di kateter. Itu semua nurse-nurse yang baik hati. Itu benar-benar helping gitu dia. Beda waktu tanda kutip gini loh. Gue pernah sakit tipes sama operasi sinus di Indonesia. Perlakuannya jauh different. Gue di Indonesia kayak di barak. Gue rumah sakit di Cilandak, tempat marinir. Bener-bener barak. Jadi satu barak itu ada berapa ya? Mungkin ada 50 atau 40 bed gitu. Jadi sebelah gue marinir, gue doang orang-orang itu. Dan benar-benar nggak diperiksa tekanan darah setiap setengah jam, nggak ada pemeriksaan darah setiap hari, gitu loh. Beda sama di sini. Di sini lu di rumah sakit nggak bisa tidur. Setiap setengah jam lu dibangunin cek tekanan darah. Iya. Iya kan? Kemudian lu ditanya, ada pain, ada enggak. Terus pada waktu gue di kateter, dari sini juga gue dimasukin selang buat kemo ke jantung. Nurse udah bilang, lu kalau butuh ke toilet, bilang gue antara basal apa enggak pencet pertolongan apa enggak. Gue enggak deh. Jadi gue, ini mesin ini kan, infus. Ini tempat tidur nih kantong kencing. Gue buka satu-satu. Gue ikat satu-satu. Ini semangat gue loh. Orang nggak tahu mikir gimana deh. Ini gue buka satu-satu, gue ikat kantong ini, gue ikat. Gue jalan malam-malam ke toilet. Gue pengen berak kan, gue kencing kan, gue langsung kencing. Gue pengen buang air kan, karena memang harus buang air terus. Udah buang air, habis buang air gue flush, gue cebok sendiri. Padahal nurse udah bilang, gue yang ngurusin. Enggak, gue malu lah, istilahnya kita orang Indonesia mah. Tapi dengan semangat gue tetap gue harus bisa, mosok gini aja gue nggak bisa. Terus gue cebok, pakai shower gue bersihin, pakai handuk gue lap-lapin. Gue buka lagi pintunya, gue masuk, gue tidur, tempat tidur gue iketin satu-satu, gue pulang. Selesai gue tidur lagi. Ntar 1 jam lagi gue sakit perut lagi. Itu gue lakukan hampir seminggu loh. Tanpa bantuan nurse loh. Jadi lu nggak ngebel karena sama sekali gue nggak. Kenapa? Karena alasan malu. Bukan rasa malu ya gini ya. Kalau gue lebih ke mosok gini aja gue minta bantuan gitu loh.
Dan gue yakin kalau gue banyak bergerak, gue akan lebih baik dibanding gue, aduh sakit, nurse gitu. Dibanding begitu, gue lebih baik, come on give up gitu. Ya. Wake up gitu. Jangan putus asa gitu. Ini gue ngarepnya begitu aja. Dan gue lebih yakin kalau gue cuci sendiri, gue lebih bersih gitu aja. Oh, oke. Jadi ada alasan itu ya? Iya. Apa higienisnya juga ya? Iya kan. Bukan karena alasan lain kan? Pas dipegang gitu ternyata. Nggak bisa lah, orang ada selangnya gila. Bisa kesini. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Udah gua kasih Tak ini. bisa ya, tak Gua bisa udah bisa ya. kayu putih, jadi nggak bisa. Kena kayu putih udah habis udah. Iya, jadi ya begitu gua. Ya pengalaman gua di sini tuh. Terus nurse di sini itu datang kalau kita sakit tuh dia nggak ngelihat kita siapa, nggak ngelihat kita Asia, background apa-apa. Mereka tuh langsung pegang dan ngelus-ngelus gitu loh. Artinya bener-bener ya nggak pernah gue dapat pelayanan dan perawatan seperti itu di Indonesia. Di sini to be honest manusiawi, bener. Makanya gue kalau dengar orang gitu ya, maaf nih, kalau ada orang mau, gue mau pulang ke Indonesia for good sambil ketawa. Terus gue bingung, emang lu yakin nggak bakal sakit? Oh ya. One day, kita nih manusia biasa, kayak mobil. Iya. Kadang-kadang harus change oil, harus ada yang diperbaikin. Terus kalau lu di Indonesia, sebanyak berapapun uang lu pasti keluar dulu. Ya, mungkin sekarang udah ada BPJS tuh ya. BPJS. Even BPJS, tapi kan dia nggak cover semua Iya. kayak. Di sini ya, maaf nih untuk pemirsa di Indonesia, di sini kita namanya ada Medicare. Medicare itu kita bayar pada waktu kita bekerja. Sekitar fee-nya mungkin $600 ya dulu, tergantung dari pendapatan teks kita. Nah selama Anda sakit, kita sakit, itu kita, kalau kita udah permanen sini atau citizen, itu diberikan istilahnya apa ya, pensiun. Pensiun yang cukup untuk kita hidup dalam 2 minggu. Itu udah diperhitungkan untuk bayar kontrak, untuk makan, untuk entertainment, ya kan? Dari pajak-pajak orang, dari pajak kita dulu lah yang waktu kita bekerja. Tapi kalau Anda kembali ke Indonesia, meninggalkan status di sini, sayang, gitu loh. Iya, iya. Karena Anda tahu bahwa di Indonesia itu setiap kalau ada permintaan obat atau segala macam, Anda pasti disuruh bayar dulu. Iya kan? Kalau di sini kan kita nggak pernah. Iya. Bu, bayar Bu, bilnya Bu, obat, ntar baru saya ambil ini. Saya nih, saya terus terang, setiap saya kemo, saya butuh obat. Itu nurse ambilin obat dengan air sekaligus. Wow. Iya. Terus ditungguin sampai obat kita minum. In case kalau kita merasa mual atau merasa hal sesuatu, jadi dia akan stay terus di samping samping kita. Kayak private inilah di sini tuh. Iya, iya. Padahal kita nggak ini ya, nggak private insurance, tapi Sekaya layanannya private. private lah. Oke. Gila. Wow. Luar biasa. Waduh, iya ini deh. Thank you banget nih. Lu udah cerita dan banyak yang bisa kita dapetin nih dari apa yang lu cerita. Secara mulai dari perjalanan lu sampai bisa nyampe di sini, terus apa yang sudah lu alami juga di sini, karena nggak semua orang ya. Yang maksud gua nggak even orang Indonesia yang di sini nggak semua bisa ngalamin hal yang kayak lu gitu ya kan? Ya semua nggak sama. Ya, oke. Tapi anyway, gua dari DND Production and Sydney Life ini thank you banget lu udah bisa datang ke sini. Gua appreciate banget, saya selalu buat lu deh. Sama-sama. Oke. Thank you Terus buat DND.
Gitu deh ya. Bisa ketemu lagi dengan Oh ya, nanti mungkin akan ada segmen lain ya. Ya kayak survival kita cancer. ngobrol lah istilahnya dengan Mungkin survival. kita akan siapin ya. Dan kita siapin ibu-ibu cantik yang survive. betul. banyak Iya, di sini. iya, iya. Orang Indonesia ya deh. Orang Indonesia banyak sekali. Oke, oke. Ya mungkin bagi pengalaman ya. Sip, thank you very much. Oke semuanya, di episode ini gua tutup aja dulu. Masih bersama DND Sydney Live. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jalan aja yuk. Bye-bye.